Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang analisis shift share. Analisis shift share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et al. Pada tahun 1960. Analisis shift share merupakan suatu analisis mengenai perubahan berbagai indikator ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Kegunaan analisis shift share. Yang pertama, melihat perkembangan sektor perekonomian di suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. Yang kedua, melihat perkembangan sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. Yang ketiga, melihat perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tiga konsep pertumbuhan dalam analisis shift share. Yang pertama, komponen pertumbuhan nasional atau PN. Perubahan produksi atau kesempatan kerja pada suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja nasional secara umum, misalnya perubahan kebijakan ekonomi nasional. Komponen pertumbuhan proporsional atau PP. Tumbuh karena perbedaan setiap sektor dalam pertama permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, kebijakan produksi, seperti kebijakan perpajakan, subsidi, dan price support, dan struktur pasar. 3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. Timbul karena adanya peningkatan atau penurunan produksi atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial, ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional. Pergeseran bersih. Pergeseran bersih atau PB sama dengan PP tambah PPW. Apabila PP tambah PPW lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor wilayah ke I di wilayah ke J termasuk ke dalam kelompok progresif atau maju. Jika PP tambah PPW kurang dari 0, menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor I pada wilayah ke J tergolong pertumbuhannya lambat. Kelemahan analisis shift share. Yang pertama, persamaan shift share tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. Metode shift share tidak menjelaskan mengapa, misalnya pengaruh keunggulan komparatif adalah positif di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah lain. Asumsi dalam PP dan PPW. Perubahan penawaran dan permintaan, perubahan teknologi dan perubahan lokasi adalah sama. Yang ketiga, semua barang diasumsikan dijual secara nasional. Langkah dalam analisis shift share. Yang pertama, menentukan indikator kegiatan ekonomi seperti produksi, pendapatan, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sebagainya. Menentukan tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis. Kedua, menentukan sektor ekonomi yang akan dianalisis. Misalnya hanya sektor tertentu saja, contoh sektor pertanian yang berdasarkan kelompok sektor ekonomi, kelompok sektor primer, industri, utilitas, dan jasa. Berdasarkan semua sektor ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga, menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi atau PDRB atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J. 1. Menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi, produksi, dan kesempatan kerja. Rasio produksi atau kesempatan kerja digunakan untuk melihat perbandingan produksi atau kesempatan kerja sektor ekonomi di suatu wilayah tertentu. Rasio produksi atau kesempatan kerja terbagi atas RI, RA, dan RI kecil, RI besar, dan RA besar. Yang pertama, RI kecil dirumuskan dengan RI sama dengan Y aksen IJ kurang YIJ bagi YIJ, di mana
YIJ itu adalah produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. Y aksen IJ yaitu produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah ke J pada tahun akhir analisis. RI besar dirumuskan dengan RI besar sama dengan Y aksen J titik kurang Y I titik bagi Y I titik. Y aksen I titik adalah produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas dari sektor I pada tahun akhir analisis. Y I titik merupakan produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas dari sektor I pada tahun dasar analisis. Yang ketiga, RA besar dirumuskan dengan Y aksen titik-titik kurang Y titik-titik dibagi Y titik-titik, di mana Y aksen titik-titik merupakan produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas pada tahun akhir analisis. Y titik-titik produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas pada tahun dasar analisis. 2. Menghitung komponen pertumbuhan wilayah. Yang pertama PN. PNIJ sama dengan RA kali YIJ, di mana PNIJ komponen pertumbuhan sektor I untuk wilayah J, YIJ merupakan produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. RA adalah rasio produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas. Yang kedua PP. PPIJ sama dengan RI kurang RA kali YIJ, di mana PPIJ adalah komponen pertumbuhan proporsional sektor I untuk wilayah J, YIJ produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. RI rasio produksi kesempatan kerja atau nasional atau daerah atas dari sektor I. RA rasio produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas. Apabila PPIJ kurang dari 0, menunjukkan bahwa sektor I pada wilayah J pertumbuhannya lambat. Apabila PPIJ lebih dari 0, menunjukkan bahwa sektor I pada wilayah J pertumbuhannya cepat. Yang ketiga PPW. PPWIJ sama dengan RI kecil kurang RI besar kali YIJ, di mana PPWIJ adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor I untuk daerah J. YIJ sama dengan produksi kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J tahun dasar analisis. RI kecil adalah rasio produksi atau kesempatan kerja sektor I pada wilayah J. RI besar rasio kesempatan kerja nasional atau daerah atas dari sektor I. Apabila PPWIJ lebih dari 0, berarti sektor I di wilayah J mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah yang menjadi perbandingan. Apabila PPWIJ kurang dari 0, berarti sektor I di wilayah J relatif tidak mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah yang menjadi perbandingan. Untuk menghitung persentase ketiga pertumbuhan wilayah dapat dirumuskan persentase PNIJ sama dengan RA kali 100%, persentase PPIJ sama dengan RI besar kurang RA besar kali 100%, persentase PPWIJ RI kecil kurang RI besar kali 100%. Yang ketiga, menghitung pergeseran bersih. Apabila komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah dijumlahkan, maka akan diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pertumbuhan suatu sektor perekonomian. Pergeseran bersih sektor I pada wilayah J dapat dirumuskan sebagai berikut. PBIJ sama dengan PPIJ tambah PPWIJ, di mana PBIJ
pergeseran bersih sektor I pada wilayah J. Apabila PBIJ lebih dari 0, maka pertumbuhan sektor I pada wilayah J termasuk ke dalam kelompok progresif atau maju. Apabila PBIJ kurang dari 0, maka pertumbuhan sektor I pada wilayah J termasuk lambat. 4. Mengevaluasi profil pertumbuhan sektor perekonomian. Profil pertumbuhan sektor perekonomian digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah yang bersangkutan pada kurun waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan persen delta PPIJ dan persentase delta PPWIJ. Pada sumbu horizontal, terdapat PP sebagai basis, sedangkan pada sumbu vertikal, terdapat PPW sebagai koordinat. Kuadran 1 menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat, demikian juga daya saing untuk sektor-sektor tersebut baik. Kuadran 2 menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah bersangkutan pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut tidak baik. Kuadran 3 menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Kuadran 4 menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi pada wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut tergolong baik. Pada kuadran 2 dan kuadran 4 terdapat garis miring yang membentuk sudut 45 derajat dan memotong kedua kuadran tersebut. Bagian atas garis tersebut menunjukkan bahwa sektor yang progresif atau maju, sedangkan di bawah garis berarti sektor yang bersangkutan menunjukkan sektor yang lambat. Berikut adalah contoh soal perhitungan share menggunakan data PDRB Kota Tomohon dan PDRB Sulawesi Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun dasar analisis 2016 dan tahun akhir analisis tahun 2020. Pertama, kita akan menghitung RA besar. Untuk menghitung RA besar, digunakan rumus Y aksen titik-titik kurang Y titik-titik bagi Y titik-titik. Jika menggunakan rumus Excel, kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian total PDRB Sulawesi Utara tahun 2020 dikurangi total PDRB Sulawesi Utara tahun 2016 tutup kurung dibagi total PDRB Sulawesi Utara tahun 2016. Untuk RA kita mendapatkan minus 0,15162. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara tahun 2016 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya kita mencari RI. Untuk mencari RI kita gunakan rumus Y aksen I titik kurang Y I titik bagi Y I titik. Y aksen I titik adalah produksi atau kesempatan kerja nasional daerah atas pada sektor I pada tahun akhir analisis. Sedangkan Y I titik adalah produksi atau kesempatan kerja nasional atau daerah atas pada sektor I
pada tahun dasar analisis. Jadi pada Excel kita gunakan rumus sama dengan, kemudian tanda kurung, PDRB Sulawesi Utara Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 dikurangi tahun 2016 tutup kurung dibagi tahun 2016. Dibagi tahun 2016. Kita dapatkan angka RI minus 0,14433 untuk sektor pertanian. Kemudian untuk RI kecil sama dengan RI besar tapi pada daerah bawah. Kita gunakan rumus sama dengan buka kurung PDRB Kota Tomohon Sektor tahun 2020 kurang tahun 2016 tutup kurung bagi tahun 2016. Dan didapatkan hasilnya semuanya positif. RA menunjukkan pertumbuhan PDB nasional atau PDRB wilayah atas. Pada angka tersebut menunjukkan angka minus, berarti pertumbuhannya negatif. Kemudian RI besar menunjukkan pertumbuhan PDB nasional atau PDRB per sektor di wilayah atas. Cenderung pertumbuhannya dari tahun 2020 dibandingkan 2016 adalah negatif. Kemudian RI adalah pertumbuhan PDRB per sektor di wilayah bawah yang cenderung positif. Selanjutnya, kita akan menghitung PNIJ. Untuk menghitung PNIJ, kita gunakan rumus RA kali YIJ, di mana YIJ adalah produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J tahun dasar analisis. Wilayah J berarti wilayah Kota Tomohon. Gunakan rumus dengan RA kali PDRB Kota Tomohon tahun 2016 per sektor. Dari angka tersebut dapat dilihat pertumbuhan PDRB atau efek PDRB Kota Tomohon untuk bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara adalah minus 54.849,7 miliar pada sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Untuk menghitung persentase, kita gunakan RA kali 100 atau PNIJ kali YIJ, PNIJ bagi YIJ kali 100. Berarti dengan rumus sama dengan buka kurung PNIJ bagi YIJ kali 100. Selanjutnya kita menghitung PPIJ. Untuk menghitung PPIJ, kita gunakan rumus RI kurang RA kali YIJ. Berarti RI kurang RA RI kali YIJ. Kemudian untuk persentase, PPIJ bagi YIJ kali 100. Kemudian untuk PPWIJ, kita gunakan rumus RI kecil kurang RI besar kali YIJ. Jadi untuk PPWIJ, kita gunakan rumus sama dengan kurung RI kecil kurang RI besar tutup kurung kali YIJ. Untuk persentasenya, PPWIJ bagi YIJ kali 100.
Kemudian yang terakhir kita menghitung PB atau pergeseran bersih. PB yaitu PPIJ tambah PPWIJ. Untuk persentasenya untuk persentase PB kita gunakan rumus PB bagi YJ dikali 100. Sekian dari perhitungan analisis shift share. Terima kasih.